Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami dengan judul Panduan Praktis Google Cloud menggunakan Cloud Agent Platform dengan transformasi data menjadi prediksi cerdas dalam 5 langkah sistematis. Di mana langkah awal itu ada arsitektur, langkah kedua itu ada data validation, langkah ketiga itu ada pre-processing, langkah keempat ada evaluasi, dan langkah kelima ada deployment. Selanjutnya, next. Nah, di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu, di mana ada Muhammad Iqbal dengan NIM akhir 13, lalu ada saya sendiri di Intan Raini dengan NIM akhir 46, lalu ada Rena Novaria dengan NIM akhir 47, serta yang terakhir ada Irena Cahaya Rasina dengan NIM akhir 66. Masuk ke pembahasan pertama di mana di sini tuh ada pipeline atau peta jalan machine learning pada pengerjaan tugas ini di mana yang pertama itu ada persiapan itu dengan konfigurasi project dan ruang kerja, lalu yang kedua ada dataset untuk registrasi data, KT-Wine dan analisis awal, yang ketiga ada pelatihan, konfigurasi fitur pemisahan data dan eksekusi algoritma, yang keempat ada evaluasi di mana di sini itu ada validasi metrik performa dan deteksi fitur dominan, yang terakhir ada deployment atau publikasi endpoint untuk pengujian real time. Lalu dimulai dari fase yang pertama di mana itu ingin membangun fondasi ruang kerja. Itu uh, langkah yang harus dilakukan itu ada memilih proyek yang tepat. Langkah awal yang krusial, pastikan proyek ID benar agar seluruh dataset model dan proses training tersimpan pada ruang kerja yang terpusat dan aman. Selanjutnya ada akses agent platform. Di sini melalui menu hamburger dengan cara buka agent platform. Ini adalah pusat kendali atau control center terintegrasi untuk seluruh siklus pembuatan model AI. Next. Lalu ada fase kedua di mana di sini ada registrasi dan konfigurasi dataset. Uh, itu terbagi menjadi tiga step. Yang pertama itu ada inisiasi dataset, di mana model membutuhkan bahan baku berkualitas, mulai dengan mendaftarkan dataset baru ke dalam proyek. Lalu yang kedua penamaan dan tipe data. Diberi nama dataset QT-Wine. Lalu pilih tipe tabular karena data berupa baris dan kolom. Yang ketiga itu ada tentukan objektif. Di sini pilih regression or classification sesuai dengan tujuan akhir, memprediksi label atau nilai numerik. Lalu ada fase kedua juga ada di kesiapan data dan analisis awal. Itu ada transisi ke pelatihan, di mana di situ tuh bisa diklik tombol train new model untuk menginstruksikan platform agar mulai mempelajari pola tersembunyi di dalam data wine tersebut. Itu dilakukan setelah dataset Kitty Wine berhasil diunggah dan dianalisis oleh sistem. Setelah itu baru dilanjut uh, diolah menggunakan yang tadi transisi ke pelatihan yang klik tombol train new model itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, masuk ke fase 3 di mana kita akan melakukan menentukan target prediksi secara objektif. Nah, mengapa target kolom itu sangat penting? Nah, dalam tugas klasifikasi, algoritma itu harus mengetahui apa yang menjadi tujuan akhirnya. Nah, dengan memilih kolom quality sebagai target, kita memerintahkan model AI untuk fokus mempelajari bagaimana berbagai faktor input seperti keasaman atau kadar alkoholnya dan berkontribusi secara matematis dalam menentukan kelas kualitas dari wine tersebut. Next. Oke, masih pada fase 3 yaitu strategi pemisahan data atau split data. Nah, evaluasi objektif di mana sistem ini secara otomatis membagi data secara acak untuk mencegah bias, di mana pada split data ini kita akan membagi data berupa 80% per 10% juga per 10%, di mana ada 80% data sebagai training ini digunakan oleh model untuk belajar dan juga menemukan pola utama. Lalu ada 10% data sebagai validasi, ini digunakan untuk menyata parameter model selama proses belajar berlangsung, serta adalah 10% data dilakukan sebagai testing. Ini merupakan data yang benar-benar baru bagi model dan digunakan di akhir untuk menguji akurasi dunia nyata secara objektif. Nah, ini terdapat berbagai pilihan untuk split data dan kita menggunakan random split. Next. Nah, selanjutnya masih di fase 3 yaitu transformasi fitur otomatis di mana sebelum algoritma dijalankan, agent platform ini secara otomatis menyiapkan data melalui tahap training option. Nah, sistem menyediakan opsi transformasi otomatis. Setiap fitur prediksi akan diproses dan dioptimalkan sesuai dengan karakteristik datanya masing-masing. Nah, hal ini tuh memastikan algoritma menerima input dalam format matematis yang paling ideal untuk dipelajari. Next.
Selanjutnya masih pada fase ketiga di mana kita akan masuk ke alokasi resource dan juga eksekusi. Nah, kita masuk ke efisiensi anggaran di mana mengatur budget node hours dan memastikan fitur early stopping aktif. Fitur cerdas ini akan otomatis menghentikan pelatihan jika performa model sudah mentok untuk menghemat biaya komputnya. Nah, ketika eksekusi dan juga pemantauan akan klik start training. Nah, untuk memantau menu hingga status berubah menjadi finish, yang berarti model telah tersimpan di model registry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini fase keempat yaitu dashboard evaluasi performa model. Melalui dashboard evaluasi performa model ini kita bisa uji realitas melalui evaluasi. Setelah training, sistem menghasilkan metrik komprehensif seperti ROC, AUC, PR AUC untuk mengukur reliabilitas model. Confusion metric membandingkan label asli data uji dengan hasil prediksi. Matriks ini menunjukkan secara akurat di mana model berhasil dan di kelas mana model sering melakukan kesalahan klasifikasi. Next. Lalu mengungkap fitur paling dominan, the aha moment. Selain mengetahui seberapa akurat model memprediksi, platform memberitahu kita mengapa keputusan tersebut dibuat melalui fitur importance. Dari insight bisnis ini, berdasarkan analisis AI, alkohol secara empiris ditemukan sebagai variabel yang paling dominan dalam menentukan kualitas akhir dalam sebuah wine, jauh melampaui faktor keasaman dan atau kepadatan. Next. Fase kelima yaitu deployment ke endpoint. Model dengan performa tinggi secara teoritis belum memiliki nilai bisnis praktis jika tidak dapat diakses. Deploy to endpoint adalah proses krusial mengemas model yang telah dilatih menjadi sebuah layanan prediksi yang aktif dan menyala, atau yang bisa disebut always on. Dengan konfigurasi ini, model kini berstatus siap menerima request data baru dari aplikasi pihak ketiga secara real time. Next, pengujian live dan live. Pengujian live dan hasil prediksi. Yang pertama tuh melalui input, data entry-nya di input, lalu diproses dengan Qt-Wine deployed model, nanti outputnya prediction result quality class A. Jadi prediksi real time dalam milidetik. Pada menu test your model, masukkan nilai parameter kimiawi dari sampel wine yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Model akan memproses seluruh 11 fitur secara instan dan mengeluarkan prediksi kualitas wine secara akurat berdasarkan pola historis yang telah dipelajarinya. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Irena. Baik, dari kesimpulan dan praktik terbaiknya yang didapatkan dari praktikum yang telah kami lakukan dari beberapa fase dan tahap. Yang pertama yaitu manajemen workspace-nya. Ini selalu verifikasi project ID sebelum memulai untuk sentrasi aset. Kemudian untuk kualitas datanya, tipenya data tabular dan target kolomnya yaitu quality untuk menentukan arsitektur dari modelnya. Kemudian yang ketiga untuk pemisahan objektifnya menggunakan rasio 80-10-10 untuk melatih dan menguji model tanpa bias. Kemudian yang keempat, efisiensi pada cloud-nya. Selalu aktifkan early stopping untuk mengoptimalkan anggaran pada compute-nya. Kemudian yang kelima, analisis metriknya. Gunakan conclusion metric dan feature importance untuk memahami logika di balik AI-nya. Kemudian yang terakhir, aksibilitas. Deploy ke endpoint untuk mengubah model analitis menjadi solusi software nyata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.